Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2. Kami kelompok 1 terdiri dari Asaf Anggraini, Suti Fatona, Indah Suci Almira, Lukas Bilimode, dan Gifari Nurfadilah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Suti Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Fatona Kurniawati. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Adapun manajemen operasi juga dikatakan sebagai kumpulan aktivitas untuk memperoleh nilai tambah barang atau jasa melalui transformasi input menjadi output. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait definisi. Yang pertama yaitu fungsi. Tanggung jawab manajer operasi untuk mengelola fungsi kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua ada sistem. Bagaimana sistem yang memproduksi barang atau jasa? Untuk mengetahuinya diperlukan rancangan dan analisis operasi. Yang ketiga ada keputusan. Keputusan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan manajemen operasional. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam manajemen operasi. Yang pertama ada produksi, yaitu mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah. Yang kedua barang, yaitu output yang memiliki nilai tambah. Yang ketiga jasa, artinya output memiliki nilai tambah. Keempat, ada produktivitas, yaitu perbandingan antara hasil sebenarnya dengan hasil seharusnya. Yang kelima ada proses, cara, metode, dan teknik. Yang keenam ada mass production atau produksi untuk pasar atau massa. Yang ketujuh ada luas produksi, artinya kapasitas yang digunakan untuk produksi dalam periode. Yang kedelapan ada perencanaan produk, apa, berapa, dan bagaimana produk yang akan dibuat. Yang kesembilan ada perencanaan produksi, apa, berapa, dan bagaimana produksi pada periode esok. Yang ke-10 ada urutan proses produksi yang dibagi menjadi 2, yaitu master road sheet dan road sheet. Yang ke-11 ada jadwal produksi yang dibagi menjadi 2, master schedule sheet dan schedule sheet. Yang ke-13 yaitu dispatching atau perintah kerja. Yang ke-14 bill of material atau daftar BB plus BP untuk memproduksi suatu produk. Selanjutnya yaitu fungsi operasi dalam organisasi. Fungsi atau sistem operasi adalah bagian dari organisasi yang membuat dan menghasilkan produk perusahaan, barang maupun jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaf Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen operasi yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan sistem produksi. Jadi perencanaan sistem produksi ini terbagi menjadi produk, lokasi pabrik, letak fasilitas produksi, lingkungan kerja, dan standar produksi. Lalu yang kedua ada pengendalian produksi. Di dalam pengendalian produksi ini terdiri dari proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, kualitas, dan pemeliharaan. Yang terakhir yaitu sistem informasi produksi. Terdiri dari struktur organisasi, produksi atas standar pesanan, produksi untuk persediaan atau umum. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam organisasi dan proses produksi. Jadi ada beberapa kriteria yang dijadikan standar dalam pembedaan ukuran organisasi, yaitu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua, besarnya volume penjualan dalam rupiah. Yang ketiga, jumlah konsumen atau pelanggan yang dilayani. Yang keempat, luas pasar yang dijangkau, yaitu lokal, nasional, multinasional, dan internasional. Yang kelima adalah besar modal yang dipakai. Dan yang terakhir yaitu kecanggihan peralatan yang dipakai. Lalu apa saja kriteria organisasi itu? Kriterianya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu organisasi kecil. Jadi organisasi kecil ini terdiri dari toko, pengecer, KUD, poliklinik, dan perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah organisasi menengah, terdiri dari perusahaan yang beroperasi di tingkat kabupaten, perusahaan antar kota, atau rumah sakit.
Yang ketiga yaitu organisasi besar, terdiri dari perusahaan rokok, gudang garam, perusahaan batu baterai ABC, atau perusahaan pengembangan tingkat nasional. Yang terakhir yaitu operasi raksasa. Nah, operasi raksasa ini terdiri dari Pertamina, perusahaan alat-alat elektronik, dan departemen pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis proses produksi. Yang pertama itu adalah continuous process atau terus-menerus. Contohnya ini seperti rokok atau makanan. Yang kedua nih adalah intermittent process atau job shop atau terputus-putus. Contohnya ini seperti garment. Nah, yang terakhir yaitu routing atau unit. Misalnya itu percetakan. Nah, untuk materi terakhir di bab 1 ini, yang terakhir yaitu perbedaan operasi produsen barang dengan jasa. Untuk perbedaannya ada di tabel sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku Indah dari kelompok 1 manajemen operasi yang akan membahas pertemuan kedua, yaitu tentang perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Nah, hal pertama yang aku akan bahas pertama kali itu yaitu tentang perencanaan produk. Apa sih perencanaan produk itu sendiri? Perencanaan produk di sini adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan ke pasar. Nah, pada tahap itu pun di sini perusahaan harus memiliki banyak strategi cadangan untuk menetralisir atau menanggulangi apabila produk itu gagal dalam pemasarannya. Nah, biasanya itu apa aja sih? Biasanya itu ada ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, lalu perubahan harga dan promosi. Di sini aku juga bakal ngejelasin tentang 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu ada kualitas produk. Mengapa kualitas produk? Kualitas produk di sini adalah dinilai seberapa baik produk itu yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan para pelanggan. Nah, yang kedua yaitu ada biaya produk. Biaya produk di sini yaitu modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi pada setiap unit disebut dengan biaya manufaktur dari produk. Yang ketiga yaitu ada waktu pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan ini akan menentukan bagaimana sih kemampuan perusahaan itu dalam berkompetisi atau menunjukkan daya tanggap perusahaan itu sendiri terhadap perubahan teknologi seperti pada era saat ini. Nah, yang keempat yaitu ada biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan di sini itu biasanya yang menjadi komponen terpenting dari investasi yang dibutuhkan untuk kita perusahaan itu mencapai profit. Yang terakhir yaitu yang kelima ada kapabilitas pengembangan. Nah, kapabilitas pengembangan ini biasanya itu merupakan sebuah aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan atau membantu mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya aku akan ngebahas tentang perancangan produk. Nah, untuk membuat sebuah produk ini biasanya kita akan melewati beberapa tahap. Dan tahap yang pertama itu yaitu market research dan feasibility study market research. Yang kedua ada brainstorming. Yang ketiga menentukan tujuan dan batasan produk. Lalu yang keempat ada menggambar produk. Dan yang kelima ada review produk. Lalu yang keenam membuat prototype atau sampel. Dan yang ketujuh ada uji coba. Dan yang kedelapan ada produksi massal. Lalu yang terakhir yaitu ada garansi. Saya akan melanjutkan dari kawan saya. Analisis break even often digunakan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produk minimum yang harus dibuat. Dan kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang lebih yang telah direncanakan atau dapat diartikan bahwa tingkat produk harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Dan yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produk tidak lebih kecil dari BEP. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah siklus hidup suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses penjalanan hidup, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk.
produk yang sejenis hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan distribusi yang luas dan tersebar. Dengan mengidentifikasi tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda, tahap suatu produk berada atau tahap yang dicapai, perusahaan dapat memformulasikan rencana pemasaran dengan lebih baik. Mengatakan suatu produk memiliki siklus hidup adalah menegaskan 4 hal. Yang pertama, produk memiliki umur terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Dan yang ketiga, laba naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus tahap hidup produk. Dan keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personal yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup mereka. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.